Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas R7W Universitas Indraprasta PGRI. Kami ingin mempresentasikan tentang masalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran, ide, gagasan, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk manusia dan kehidupannya. Ilmu pengetahuan adalah suatu sistem berbagi pengetahuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode-metode tertentu. Secara etimologi, ilmu berasal dari bahasa Arab. Kata ilmu yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Ilmu terbagi menjadi dua bagian, ilmu pengetahuan dan ilmu non-pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah ilmu yang diperoleh dan dikembangkan dengan mengolah atau memikirkan realita yang berasal dari luar diri manusia secara ilmiah, yakni dengan menerapkan metode ilmiah. Ilmu non-pengetahuan adalah ilmu yang diperoleh dan dikembangkan secara sistematik terhadap kemampuan diri manusia ataupun terhadap ide di dalam pikiran manusia secara deduktif dan analitik. Misalnya seperti bela diri atau kebatinan. Komponen ilmu pengetahuan. 1. Masalah. 2. Sikap. 3. Metode. 4. Aktivitas. 5. Kesimpulan. 6. Pengaruh. Ciri-ciri ilmu pengetahuan. Universal, objektif, dan tanpa pamrih. Universal kurang diterima untuk ilmu-ilmu sosial, budaya, dan humaniora karena fenomena sosial budaya di setiap wilayah berbeda. Intersubjektif sebagai istilah pengganti objektif dalam konteks sosial budaya, yakni kebenaran teori diakui dan diterima berdasarkan paradigma atau sudut pandang yang digunakan. Dapat juga disebut sebagai objektivitas posisional, yakni kebenaran didasarkan atas posisi peneliti dan konteks sosial budaya yang diteliti. Tanpa pamrih, ilmu pengetahuan justru perlu untuk meningkatkan harkat dan martabat. Tujuan manusia mempunyai pengetahuan, memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup, mengembangkan arti kehidupan, mempertahankan kehidupan, mencapai tujuan hidup. Objek ilmu pengetahuan. Objek material adalah suatu hal yang dijadikan sasaran pemikiran, suatu hal yang diselidiki, atau suatu hal yang dipelajari. Objek material mencakup hal konkret, misalnya manusia, tumbuhan, batu, ataupun hal-hal yang abstrak seperti ide-ide, nilai-nilai, dan kerohanian. Objek formal adalah pendekatan-pendekatan secara cermat dan terhadap menurut segi-segi yang dimiliki objek material dan menurut kemampuan seseorang. Objek formal diartikan juga sebagai sudut pandang yang ditunjukkan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut pandang dari mana objek material itu disorot. Klasifikasi ilmu. Jürgen Habermas. Sifat ilmu, jenis ilmu, pengetahuan yang dihasilkan, akses kepada realitas, tujuan. Deliang G. Ilmu-ilmu metafisis, ilmu-ilmu fisis, ilmu-ilmu biologis, ilmu-ilmu psikologis, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu linguistik, ilmu-ilmu interdisipliner. Hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan.
Yang pertama, filsafat dan ilmu pengetahuan sama-sama pengetahuan yang metodis, sistematis, koheren, dan mempunyai objek material dan formal. Yang kedua, filsafat mempelajari seluruh realitas, sedangkan ilmu pengetahuan hanya mempelajari satu realitas atau bidang tertentu. Yang ketiga, filsafat membantu ilmu pengetahuan untuk bersikap rasional dalam mempertanggungjawabkan ilmunya. Cara-cara pemecahan masalah ilmu pengetahuan. Yang pertama, metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Yang kedua, penelitian ilmiah didefinisikan sebagai rangkaian pengamatan yang sambung-menyambung, berakumulasi, dan melahirkan teori-teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena. Penelitian ilmiah sering diasosiasikan dengan metode ilmiah sebagai tata cara sistematis yang digunakan untuk melakukan penelitian. Kesimpulan, ilmu pengetahuan merupakan hasil dari suatu pengetahuan yang sebelumnya telah dicermati, diteliti, dan ditelaah dengan menggunakan metode-metode tertentu sehingga menjadi suatu pokok penting dari sebuah pengetahuan. Selain itu, jika dikomparasikan antara ilmu pengetahuan dengan filsafat, keduanya sama-sama memiliki peran dan kontribusi yang saling berkaitan. Jika ilmu pengetahuan mempelajari hanya satu realitas atau satu bidang tertentu, filsafat melakukan hal yang sebaliknya, di mana ia mempelajari seluruh bidang tanpa terkecuali. Selain itu, filsafat juga membantu ilmu pengetahuan agar lebih terlihat rasional untuk mempertanggungjawabkan ilmunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya, bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.